Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Senin tanggal 25 Januari 2021. Malam ini kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda dengarkan, dan tentunya harus Anda amalkan atau dipraktekkan. Karena ketika Anda hanya mendengarkan, hanya menyimak, tapi Anda tidak mengamalkan, itu jadinya sia-sia saja, jadi percuma gitu ya. Jadi Anda tonton semua videonya satu persatu, kemudian Anda amalkan. Oh iya, bahkan saya pernah mendapat WA gitu ya, bahwa ada seseorang subscriber di Cahaya Kehidupan yang dia mencatat semua video di Cahaya Kehidupan, dicatat semua tekniknya katanya, dan menjadi sebuah buku. Dia bisa punya catatan berisi video di Cahaya Kehidupan. Ini luar biasa sekali gitu ya. Terima kasih buat Anda yang sudah memberikan atensi yang luar biasa, memberikan respon yang luar biasa terhadap hadirnya Cahaya Kehidupan. Itu membuat kami, membuat saya menjadi lebih semangat untuk memberikan inspirasi, pencerahan tentang apapun di kehidupan ini. Karena sesungguhnya kehidupan manusia butuh cahaya, kehidupan manusia butuh penerangan. Dan ketika Anda sedang berada dalam kegelapan, maka jangan sibuk memikirkan kegelapan itu, tapi sibuklah mencari cahaya, sehingga yang hadir adalah cahaya kehidupan. Semua video yang hadir di beranda Anda itu juga bukan kebetulan. Itu adalah jawaban dari Tuhan terhadap doa-doa Anda, jawaban dari pikiran-pikiran Anda. Sehingga ketika hadir, maka jangan disia-siakan. Anda harus action, harus ikhtiar untuk menerapkan semua video di Cahaya Kehidupan. Kali ini saya ingin membahas tentang hal tersebut, bahwa kalau Anda ingin menjadi kaya, jangan hanya berdoa. Berdoa saja tidak cukup. Hari ini Senin, saya tidak ada jadwal kelas MC online. Saya kosongkan karena memang dalam satu minggu biasanya saya kosongkan 1 atau 2 hari untuk hal-hal yang lain gitu ya. Karena saya ada di banyak aktivitas, ada banyak profesi, sehingga harus saya bagi dengan yang lainnya. Hari ini saya menemani putri saya ke sekolah karena harus mengambil learning kit gitu ya, perlengkapan untuk dia belajar di rumah, dan diambil di sekolahnya secara drive-thru. Jadi memang di sekolah anak saya sebulan sekali itu biasanya ada acara drive-thru ke sekolah, bahkan ada 2 minggu sekali gitu ya untuk ke sekolah mengambil learning kit. Nah, dalam perjalanan tadi ke sekolah, putri saya excited karena memang selama ini belajar di rumah lewat Zoom, tiap hari ketemu gurunya hanya lewat Zoom gitu ya. Kemudian dia bertanya kapan sekolah, kapan sekolah. Ketika ada jadwal untuk drive-thru, dia senang di jalan. Tapi ketika sudah sampai di depan sekolahnya, tiba-tiba dia ngantuk dan tertidur. Ketika saya tanya, "Kak, sudah sampai sekolah?" Jawabannya, "Enggak, kami mau tidur." Gitu. Ya sudah, tidur ya tidur gitu ya. Nah, sekembali dari sekolah tadi, tiba-tiba ada telepon yang masuk ke saya, dan dia seorang bapak yang cerita bahwa saya sudah berdoa Mas berkali-kali, sudah mencoba berbagai rumus doa, mencoba berbagai kalimat doa, tapi kenapa hutang saya tambah banyak dan saya tidak bisa lebih kaya, dan hidup saya susah terus. Saya hanya punya motor butut dan sebagainya. Saya sudah rajin ibadah, rajin berdoa, tapi kenapa itu tidak terjadi? Terus saya bilang ke jalan, saya bilang, "Bapak, nanti nonton di Cahaya Kehidupan ya, saya coba ulas di sana." Nah, kali ini saya akan bahas itu, bahwa sebetulnya rumus dalam apapun itu 2. Tentu Anda sudah tahu, ada ikhtiar, ada doa gitu ya. Kalau Anda hanya sibuk di doa tanpa ikhtiar, maka sama saja. Karena jelas ayatnya adalah, aku tidak akan mengubah nasib seorang sebelum orang itu merubahnya sendiri. Artinya apa?
butuh ikhtiar dari Anda, butuh action, butuh usaha untuk merubah dulu, baru tutup dengan doa. Jadi jangan sibuk hanya mencari kalimat-kalimat doa atau mencari bacaan-bacaan doa. Harusnya Anda sibuk juga melakukan ikhtiar, mencari usahanya, dan barengi dengan doa. Tapi di sini nih ada dua rumus ya, ikhtiar dan doa. Nah, ini juga banyak salah paham sebetulnya. Doanya salah, rumusnya salah, cara berdoanya salah, nyalahkan Tuhannya tidak mengabulkan. Ya kan? Nah, ini yang perlu dipelajari, cara berdoa yang benar, bagaimana berdoanya gitu ya. Banyak orang di luar sana seolah-olah menyepelekan berdoa gitu dan merasa tanda kutip capek berdoa. Kenapa? Sudah berdoa berkali-kali tapi tidak terjadi, padahal caranya yang salah. Kemudian di ikhtiar di sini orang kadang sibuknya dipahaminya sebagai mencari berbagai bisnis, sebagai usaha, berganti-ganti bisnis, itu disebutnya ikhtiar. Keluar rumah, kerja keras, banting tulang, itu sebutnya ikhtiar. Oke, itu ikhtiar, tapi ada ikhtiar yang lebih utama, yaitu adalah menggunakan pikiran Anda, menggunakan otak Anda. Itu ikhtiar yang utama sebetulnya. Dan menggunakan pikiran itu hasilnya lebih besar daripada menggunakan otot sebetulnya. Coba saja Anda lihat, ketika ada orang dia kerja keras gitu ya, ngangkat batu, ngangkat bangunan, tentu lebih sedikit penghasilannya daripada si arsitek yang dia membuat gambar pakai otak gitu ya, pakai pikirannya, tentu lebih sedikit. Jadi yang pakai otak lebih banyak hasilnya daripada yang pakai otot. Jadi ketika Anda memahami ikhtiar itu sebagai aktivitas yang terlihat, aktivitas yang capek-capek, yang kerja keras, itu salah sebetulnya. Karena ikhtiar yang betul adalah ikhtiar untuk merubah program di kepala Anda, ikhtiar untuk menundukkan pikiran Anda supaya selaras dengan apa yang Anda inginkan. Itulah makna ikhtiar sebetulnya, makna usaha, makna action. Jadi action bukan terlihat, action bukan harus terlihat keluar rumah kemudian capek-capek dan sebagainya. Itu action yang salah. Bahkan saya pernah baca ada cerita seorang kakak adik saudara gitu yang dia kerjanya di rumah, tapi akhirnya dia dapat job secara internasional untuk buat desain, sehingga dia bisa beli TV baru, beli kulkas baru. Kemudian tetangganya bilang, anak ini nggak keluar rumah tapi kok bisa beli barang ya. Lalu dianggap punya tuyul dan sebagainya. Ini pemahaman yang salah sebetulnya, dan itu harus dirubah. Oke, jadi kalau Anda hanya sibuk bolak-balik berdoa, sibuk bolak-balik membaca amalan apapun, itu tidak cukup. Itu jadi sia-sia saja. Karena rumusnya dua, ikhtiar dan doa. Kerjakan yang sama dengan cara yang benar, dengan mekanisme yang benar, maka boom, hasilnya pasti terjadi. Bukan Tuhan yang salah, bukan Allahnya yang salah, tapi cara Anda yang salah. Makanya berbaik sangkalah sama Tuhan, berbaik sangkalah kepada Allahnya. Karena memang Allah itu, Tuhan itu maha baik, sebaik-baiknya, maha baik. Caranya salah, hasilnya salah. Berdoa saja tidak cukup. Saat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.